Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Martinus Aldaris, NIM 2020604054, kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menyampaikan UTS tafsir ayat zakat dan wakaf. Langsung saja, di sini saya akan membacakan dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun di sini yaitu penafsiran di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama yaitu husmin. Husmin yaitu artinya ambillah. Maksudnya perintah untuk mengambil dari sebagian harta mereka. Yang kedua, amwalihim. Amwalihim artinya harta-harta mereka, yang maksudnya dari harta-harta orang-orang yang bertaubat, yang mencampur adukan antara amal soleh dan perbuatan buruk lain. Yang ketiga, yaitu sodakotan. Sodakotan adalah sedekah, artinya sedekah. Di sini diartikan bahwasanya perintah untuk mengambil sedekah yang merupakan pemberian secara sukarela, yang mengamalkan dan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman seseorang. Adapun tutahhiruhum. Tutahhiruhum yaitu guna membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju orang-orang yang ikhlas. Yang kelima yaitu watuzakihim biha. Watuzakihim biha yaitu artinya mensucikan mereka dengannya, yang artinya yaitu mensucikan hati agar tumbuh subur dengan sifat-sifat kebaikan mereka, serta menghilangkan dosa-dosa yang berbekas di dalam hati yang di dalam hati mereka. Yang keenam yaitu washolli alaihim. Washolli alaihim yaitu artinya berdoalah untuk mereka. Maksudnya berdoalah ini yaitu bagi mereka setelah kami mengambil sebagian harta mereka. Yang ketujuh yaitu inna sholataka sakanul lahum, yang artinya sesungguhnya doamu itu memberikan ketentraman jiwa bagi mereka. Maksudnya sesungguhnya doa itu menenteramkan dan mendamaikan jiwa mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Yang kedelapan yaitu wallahu samii'un 'alim, yang artinya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya yaitu Allah Maha mendengar di tiap-tiap doa dan ucapan, Maha mengetahui segala taubat dan perbuatan, dan Dia akan membalas masing-masing perilaku sesuai dengan amalnya dan niatnya. Baiklah, di sini saya akan juga menyampaikan asbabul nuzul di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka yang menerima hukuman yang juga sama, yaitu mereka mengikatkan diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berjihad. Lalu mereka pun mengatakan bahwa tidak akan membuka ikatan ini, melainkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi pun melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkan dan kemudian mendoakan untuk mereka sebagai tanda bahwasannya taubat mereka telah diterima. Menurut Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwasanya Abu Abbas, Abu Lubabah dan kawan-kawannya mengikatkan diri di tiang-tiang masjid ketika mengakui dosa-dosa mereka, dan Allah pun telah mengampuni mereka, dan datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa harta mereka seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta dari kami yang merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta ini dan bagikanlah, serta mohonkanlah ampunan untuk kami atas kesalahan yang telah kami lakukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Aku pun belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu. Maka diturunkanlah ayat ini, yaitu husmin amwalihim sodaqah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil harta dari mereka, yaitu sepertiga dari harta yang mereka miliki. Di dalam Al-Quran ini, isi kandungan surah At-Taubah ayat 103, yaitu yang pertama, yaitu perintah untuk membayar zakat. Yang kedua, yaitu zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Yang ketiga, yaitu adalah dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Pembahasan, membayar zakat merupakan salah satu amalan yang dikerjakan oleh setiap orang yang sudah berkewajiban untuk berzakat. Orang yang sudah wajib berzakat atau mengeluarkan zakat ini disebut dengan istilah muzakki zakat. Membayar zakat merupakan salah satu bagian rukun Islam. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.